Ih, Ya, jangan mana? gak tahu gua. Gue sih hilang mulu ya. Emang kenapa dia? Kemana sih cerita sama gue? Temennya punya masalah ceweknya sih. Siapa? Temennya dia sama temennya Rizky. Dia kan dulu kan pernah kerja bareng kan. Ah, Jadi teman dia tuh curhat mulu soal ceweknya. Nah si Jenal nih lagi ketimpa dengerin ceritanya mulu. oh gitu. Suruh kesini aja dia. Gue nggak ada paket lagi, coba-coba Gua deh. telepon aja. Berapa nomornya? Oh, yang kemarin ya? Kemarin yang dia WA, yang minjem duit. Oh, yang punya Ceben kemarin. Ih, dia kan kalau ngechat orang kalau minjem duit doang dia. Doang itu. Gak diangkat lagi bentar ya. Halo, lu di mana, Nal? Sama siapa? Sama Rizky juga. Sini lah nongkrong. Emang kenapa? Masalah apa? Cerita lah sini. Kita tunggu ya di kafe biasa ya. Ini gua sama Awan nih. Oke, yuk. Di sini katanya. A few moments later. Weh, Bang, Di mana lu? Di mana? dari Mampang. Sih, dari tadi gue tungguin lama banget. Kacau. Lu pesan minum dulu ya, Iya, gampang ntar. nggak pesan minum aja, gue udah pesan tinggal ngambil doang. Apa? Ntar. Masalahnya berat banget Dari ya. napas nih, dari napas. Dari wajah-wajah lu tuh wajah masalah semua ini. Capek banget. Makan ya. Makan. Wajahnya cepet. Lu ambil aja minum di bawah, udah gue pesanin. Pesan aja, Ki. Nal, kalau mau apa? Pesan aja. Gampang. Mana Nal? Jadi gimana nih? Apa ceritanya nih? Masalah cewek biasa, Bang. Waduh, cewek Kacau. lagi. Jadi ceweknya ini kayak Cewek lagi, Iya. buset. Pusing Kacau. gua udah. Cewek itu emang buat mau makan apa malas, mau tidur gak nyenyak. Tapi gue masih bersyukur sih. Gue Oh. pusing karena cewek, karena cowok. pengalaman dong. Dia nggak Gua- gila di cowoknya. Gua nggak gay, cowok gue yang gay. Oh, iya. Anjir. Kalau masalah cowok mah gue angkat tangan, gue nggak sanggup lagi tuh kalau masalah itu lo galau. Cuman sebenarnya sepele sih tadi kita Nah, Bang. kenapa? Jadi kita lagi nongkrong nih. Ah, Terus Si ceweknya emang mungkin waktunya ini pengen itu berdua mulu ya. cewek temen lu itu. Iya, ceweknya si Yogi. hmm, Nah maksud gua kan dia tahu nih si Yogi ini main kan sama kita pada sama Ah. gua sama Jenal. terus Kok bisa-bisanya kita lagi nongkrong disuruh balik, nggak tahu mungkin waktunya maksudnya pengen sama ceweknya dulu apa gimana ya, kita kan sebagai temen lah, namanya temen kan wajar Bang ya, jadi harus cewek itu kan yang namanya pasangan harus berbagi waktu juga, waktu buat sama pasangan sama teman. Nah cewek itu pengen sama dia mulu nih, Ya mungkin khawatir mungkin kali. pengen kali. Ih, khawatir mungkin ceweknya. bukan ke ini ya, Apaan? bukan ya, lagi Enggak lah, pengen ya. enggak. Gue bercanda, gue bercanda. Kalau gitu kan bisa micet. Order langsung ya. Masalah kan bukan masalah gua, cuman gua yang pusing nih, Dia cerita mulu ya kalau. cerita mulu, lagi makan kadang cerita. Tidak sayang kali. Sayang ya? Cuma kan kalau kita sebagai cowok risih gak Bang? Kalau gue sih ya. Kalau lu gimana? Kalau over ya, iya. Tapi kalau misalkan jarang-jarang nggak masalah sih kalau buat gua. Lu gimana? Mungkin terlalu bucin perempuannya. Bucin tuh apa ya? Budak cinta. Gue kira yang suka-suka sama-sama suka itu. Itu buci, nggak pakai N. Terus. Ya, karena mungkin karena sayang banget, karena cinta banget itu si perempuannya, jadi melakukan hal tersebut. Oh gitu. Mungkin karena si Yoginya juga pernah ngelakuin hal yang salah mungkin. Enggak Kayak juga. kayak dulu mungkin dia pernah selingkuh, apa pernah ketahuan jalan sama yang lain. Mungkin jadi ceweknya kayak overthinking jadinya. Iya sih, Sebenarnya kalau Yoginya baik-baik aja, komunikasinya bagus, atau saling percaya nggak mungkin kayak gitu sih. setuju. Gue juga pernah gitu sih, gue kadang apa yang gue takutin sama pasangan gue, biasanya itu yang gue lakuin sama pasangan gue sebaliknya. Yang lo khawatirkan ya. Yang gue khawatir Itu sebenarnya cemburu atau curiga tuh? Dua-duanya itu. campur aduk. Dua-duanya. Nah, kalau dia lebih takut ke karma sih. Jadi apa yang dia lakuin itu takut terjadi sama apa yang dilakuin sama ceweknya gitu. Benar. Berarti lu juga begitu ya? Gue pernah ngalamin. Lu gimana, Nang? Kalau si gua sih, kalau hubungan gua ya, gitu kan, sejauh ini sih so far baik aja gitu. Cuman kalau gua melihat beberapa rekan-rekan gua gitu, suka sharing sama gua gitu kan, dimana eh, bisa dibilang kalau cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan, Hmm. yang cintanya itu akan berkorban sendirian gitu. Ketika
Oh, berjuang sendiri maksudnya. berjuang sendiri. Jadi ibaratnya akan capek sendiri gitu, menemukan titik di mana akan capek sendiri gitu, memperjuangkan yang ya Suatu ya. sesuatu yang hanya sendiri gitu. Paham maksud gue ya? Iya, tahu. Jadi ibaratnya Berarti sesuai yang kita bahas kemarin dong. iya Iya kan? benar-benar lebih apa namanya lebih sempurna saling mencintai Lebih sih. sehat hubungannya ya. Sehat. Tapi kalau teman gue itu cintanya mungkin hanya sebatas mencintai, belum dicintai. Bukan saling mencintai ya. Iya. Berarti butuh effort yang besar ya. Iya, Ya untuk memperjuangkan cintanya ya. iya. Tadi kalau ada beberapa problem gitu kan, mungkin teman gua ini banyak kalahnya lah, gitu kan. Cuman dari satu sisi kasihan juga gitu kan. Dia Benar sih. ibaratnya pasangannya itu melakukan kesalahan, melakukan kesalahan dia sendiri. Tapi si cowok itu selalu meminta maaf, Bang. Oh, teman gue itu selalu minta maaf. Ibaratnya nggak sehat lah kalau menurut gua. Benar sih. Selalu cowoknya yang minta maaf. Iya, karena Walaupun dia benar. iya, untuk dia lebih baik seperti itu untuk mempertahankan hubungannya sih. Oh. Menurut tuh gimana tuh sehat ya seperti itu, Kalau Bang? gue sih, menurut gue ya, gue minum dulu ya. Bau soalnya. Ini bang, Bawan. Enggak dong, beda. Jadi begini, ini menurut gue ya, gue nggak ibaratnya bukan guruin lu nih, ini sesuai pengalaman gue aja ya. Kalau menurut gue sih, apa yang dilakukan pasangan lu sekarang, kayaknya itu dari dampak dari perilaku lu sebelumnya deh, ke pasangan lu. Mungkin karena lu terlalu sayang, jadi lu mengiyakan kali ya, yang salah kan dari dia, dan tidak mau membenarkan hal itu. Seolah lu cuma cari aman doang nih, supaya lu nggak berantem, lu nggak putus, jadi lu lebih memilih mengalah ketimbang lu marah takut ntar dia lepas dari lu gitu kan. Iya, makanya teman gue sering ngomongnya seperti itu sih. Padahal itu nggak sehat Donald. Kalau menurut gue ya. Kasihan juga. Karena lu sendiri sih yang rugi teman lu itu. Iya, Karena menurut gua yang namanya cinta ya harus sama-sama berjuang, iya, bukan benar. diperjuangin atau memperjuangkan. Soalnya gimana ya? Saling mencintai sering berantem. Apalagi kalau satu cinta atau enggak gimana itu? Gitu. Cuman kalau kita lihat teman-teman kita nih, contoh kalau lagi berantem, itu faktor buat hubungan kita juga nggak sih bakal hal ribut dengan hal yang sama. Maksudnya gimana? Contoh gua nih, teman gua Bang Awan, Ngomong Bang keras Robi apa, nih, Bang Robi lagi berantem perihal ekonomi, ini tadi perihal mungkin karena cemburu. Karena gua tadi sering nih dengar kalian ribut-ribut, bakal jadi faktor gua ribut sama pasangan gua juga nggak nih? Kayak rasa ketakutan gua dengan hal yang Enggak, sama. harusnya itu lu sebagai lu kayak Contoh aja. iya contoh maksudnya Bang Robi atau Bang Awan kenapa bisa berantem karena kan ada Pasti mulanya, ada masalahnya, mulanya. ada Nah, dasarnya ya. harusnya lu hindari itu. Tapi gini lah, kadang benar juga kata Rizky, ibaratnya kalau pasangan teman ataupun rekan kita gitu kan melakukan hal yang sama yang di luar dari ekspektasi kita, mungkin hal yang menyakitkan, kita pun ke pasangan kita lebih apa ya, yang awalnya ya udah cuek Biasa aja, aja jadi biasanya pikiran. sekarang lebih pasangan gue nanti gimana ya pas sama kayak dia ya, mengeneralisir semua wanita ujung-ujungnya. Kayak gini deh, gua dulu waktu Gue masih belum ngerti. Nggak ngerti Gue gua. nggak ngerti sumpah. Gua pernah Ini gimana pacaran sih? dulu ya, sama Pelan-pelan ya, mantan pelan-pelan ya, belum paham gua sebelumnya nih. Hmm. Gue yang awalnya sama mantan gua itu bener-bener biasa aja bang. Gue LDR kurang lebih 5 bulan lah LDR ya, komunikasi, teleponan, chatan biasa aja nih. Cuman temen gue yang sini nih, dia padahal rumah deket, jarak paling cuman ya 15 menit lah. Dengan jarak 15 menit aja itu dia bisa selingkuh. Nah kadang yang gua nggak kepikiran buat ke hal sana ya, karena gua lihat posisi temen gua jadi Jadi lo kepikiran kayak gua pribadi. ini yang deket aja bisa selingkuh gimana yang Jauh. jauh? Itu poin yang pertama. Jadi yang lain-lainnya mungkin masalah-masalah yang lain-lainnya itu jadi patut juga sih, maksud gua jadi faktor juga. Nggak lah, itu balik lagi ke masing-masing sih. Sehat atau enggaknya hubungan itu. Dia deket mungkin karena ada masalah, jadi kayak nggak mungkin sih kalau misalkan dia baik-baik aja, dia saling sayang, nggak mungkin kayak gitu sih. Berarti kan emang nggak sehat ya? Benar-benar. Cuman teman-teman gue bangsat juga sih, kadang lu ngapain sih nyari pacar jauh-jauh yang dekat aja bisa selingkuh kan, kalau kata dia gitu, apalagi yang jauh. Ini kalau menurut gua nih ya. Jadi sebenarnya yang bisa kita atur itu cuma diri kita sendiri sih.
lu sayang ke orang itu ya lu nentuin kan. Tapi kalau lu minta orang itu seperti itu ke lu kayaknya Nggak susah. bisa, nggak bisa benar-benar. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih cinta itu kan memberi ya. Lu beri apa yang lu bisa kan. Lu lakukan yang terbaik berpasangan lu. Nanti perkara pasang lu gak baik, selingkuh itu perkara dia, masalah dia. Jadi kalau lu sudah tulus mencintai orang tersebut, tapi orang itu masih doain lu selingkuh maksudnya, atau ada hal lain yang mungkin lu gak suka ya, atau lu udah pernah ngomong nih, tapi dilakuin lagi, berarti logikanya orang tuh gak punya sayang sama kali lu. Ya. Ya kan? Jadi buat apa lu pertahanin menurut gua. Berarti dia yang kehilangan lu, Ki, bukan Iya. lu yang kehilangan dia. Jadi ketika lu mempertahankan seseorang yang bukan sayang ke lu, itu kayaknya lu gimana gitu ya? Buang-buang waktu juga Buang sih. waktu menurut gua lu masih muda soalnya. Ya nggak? Tapi ya emang lu bisa ngomong gitu bang, tapi posisi lu nggak di posisi yang segi mungkin gitu. Kalau lu ketika lu di posisi tersebut itu berat sekali bang untuk melepas orang tersebut. Justru karena gue pengalaman gue udah jauh. Ibaratnya si Rizky ini udah kalah setara sama gue, nah. Ibaratnya yang udah Rizky alamin itu udah gue alamin duluan. Karena kan gue nikah ini nggak langsung nikah, gue nggak langsung. Pasti ada. Istri gue ini bukan pacar pertama gue. Nah, gue juga punya mantan, gue juga punya kisah-kisah lama gue. Nah, gue emang pacaran enak mulu kan enggak? Ada sebagian yang nggak enak juga, makanya gue pilih istri gue yang sekarang, yang menurut gue ini baik buat gue. Gitu. Iya, sama Kalau- kayak gua tuh. Kalau bener kata si Robi, kita cuma kasih yang terbaik aja. Iya, lu nggak bisa Dia mau maksa ngasih juga kita kan. ya, dia mau ngasih kita yang kayak gimana ya nggak apa-apa. Toh kalau nanti next dia berbuat jahat sama kita, ya Itu masalah dia. yang kehilangan kita, Iya. bukan kita yang kehilangan dia. Jadi kalau lu terus maksain apa yang lu mau dengan pasangan lu itu juga nggak bagus kan? Nggak bisa, bukan nggak bagus. Ya kalau juga. seandainya pasangan lu nggak sejalan sama lu gimana? Jadi lu seolah-olah memasakkan sesuatu yang memang bukan untuk lu nih. Bukan buat lu gitu. Ya sia-sia dong. Maksud gua gitu. Cuman rata-rata kalau kita terlalu kayak over nih sama pasangan kita, over dalam arti hal yang baik ya, kayak kita ngasih perhatian lebih atau mungkin setiap dimanapun tempat kita minta apa. Kalau menurut lu itu cewek risih gak sih atau Gua aja risih apalagi cewek nih. Gua cowok nih, gua risih. Maksudnya kok gini Kalau kalau menurut gua sih dari caranya dia, lu lagi di mana Sherlock ya, lu lagi di mana foto ya, berarti kan dia nggak percaya sama kita. ya berarti curiga sama lu. Mungkin Kalau- karena dia pernah melakukan Ya, Kesalahan gitu ya. maksud gua gini loh, oke lah dia punya kesalahan, cuman nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Itu kan ya, harusnya dilupain, maksudnya bukalah lembaran baru lu. Kalau emang mau serius dari nol lagi, gak usah lalu bahas-bahas yang kemarin gitu. apalagi kayak sadap-sadap gitu udah nggak zaman ya. Udah. tapi gini juga cocok nih dimana pasangan kita memang nggak pernah melakukan hal yang negatif ataupun hal yang menyakitkan, tapi karena mungkin kita melakukan hal seperti itu, pernah melakukan seperti itu, maka karena kita tahu mereka bisa seperti itu, makanya kita curiga, paham nggak? Karena kita pernah ngelakuin sendiri tuh kesalahannya, tapi sedangkan pasangan kita belum pernah melakukan Belum. kesalahan, tapi kita malah curiga sama dia, Iya. karena bisa aja dong kayak gua nantinya. Ya itu yang tadi si Rizky bilang. Jadi apa yang dia lakuin sekarang, dia takutnya dilakuin sama Sama ceweknya. Gitu maksud gua. Selagi lu jalan lurus-lurus aja, ibu nggak akan mikirin kemana-mana. Ya, sebenarnya sih gitu sih. Positive thinking berarti ya. Iya. Ya intinya ini aja sih, yang lu bisa atur ya diri lu sendiri. Kalau lu sayang ke orang tuh pasti lu lakukan sesuatu yang mungkin bikin orang tuh senang kan, bikin orang tuh bahagia. Contohnya pasangan lu sekarang nih, kalau emang lu sayang ke pacar lu, pasti lu akan berbuat gimana pacar itu senang sama lu, nyaman sama lu kan, tulus sama lu, terus percaya sama lu, ya kan. Tapi perkara dia melakukan hal yang sama ke lu itu lu nggak bisa pastiin, karena dia yang punya diri nih, dia yang punya Kehendak. ya, iya benar. Jadi kita nggak bisa maksain juga. Andai pun dia memilih untuk ninggalin lu itu hak dia juga, ya kan? Jangan kan pacaran orang nikah bisa cerai, ya nggak? Jadi kembali lagi ke diri lu masing-masing. Ya kalau sayang ke orang itu, lu lakukan sesuatu hal yang mungkin bikin orang tuh nyaman ke lu. Itu aja sih menurut gua. Jadi lu jangan paksa juga orang tuh melakukan hal sama ke lu ya. Itu bukan hak lu. Gitu. Karena lu masih pacaran nih. Gitu. Perkara dia pacarnya terlalu agresif, apa namanya? Posesif ya. Posesif. Benar. Nah, kalau menurut gua Ini sama si prosesif itu ada dua. Karena dia cemburu, karena dia sayang. Itu Posesif prosesif. ya. Makanya lu bisa pilih itu antara itu. Karena dia apa? Kalau dia karena dia cemburu, bukan karena cemburu sih, karena dia curiga sebenarnya. Tapi kalau gue si Yogi emang brengsek dia, orang hitam. Kayak ini kulitnya kayak kulit mata kaki. Iya. Jadi tuh kulit badannya kayak kulit mata kaki. Cuman kan kita jadi cowok nih, kalau
apa yang kita lakuin itu nggak sesuai semua, kalau kita dituduh-tuduh kan kesel juga bang. Selama lu nggak salah sih menurut gua enggak sih. Kayak contoh nih, motor hilang, lu dituduh maling, terus lu marah-marah gitu. Bukan semakin gue percaya sama lu, malah gue semakin curiga. Ngapain lu marah? Kalau lu salah ya, kalau lu bener ya, ngapain lu marah? Kalau gua nggak ngambil dan gua nggak ngelakuin, nggak perlu marah sih kalau gua. Berarti keselnya kalau hubungan itu kalau orang kiri kanan temennya pada ikut campur gitu doang. Nah itu namanya toksik. Berarti lingkungan dia nggak Itu sehat. Jauhin atau gimana? Jauhin harusnya. Jauhin. Sebab kalau temennya ceweknya si Yogi itu sayang sama dia, harusnya nggak begitu. Dengan Harusnya cara jangan support. Kenapa sih lu udah curiga sama Rizky? Misalkan sama Yogi, Yogi baik kok ya. Kalau dia sayang sama si ceweknya Yogi ya, tapi kalau dianya juga nggak sayang, maksudnya merusak malah ngejelekin, salah sih menurut gua. Harusnya kalau dia teman, bener sahabat, harusnya support. sebenarnya nggak ribet sih. Sebenarnya hubungan itu kan ibaratnya kita kan mencocokkan dua hati nih, bener nggak? Antara lu dan pasangan lu. Pasti ada dong yang namanya mencocokkan, pasti ada yang nggak pas kan, ada yang nggak sesuai lah. Ya kembali tadi komunikasi lu. Ketika lu sudah berkomunikasi dengan cara yang baik dan melakukan suatu hal yang baik, masih dicurigakan juga, bisa dua kemungkinan nih, bisa jadi pacar lu cemburuan atau seperti yang bilang tadi, mungkin dia sayang ya. Jadi kembali cara lu kembali ke diri lu pribadi, cara lu menanggapi rasa itu Cara gitu. mandangnya. Iya, cara mandangnya. Ya kalau emang lu gak benar, lu gak salah, itu tetap lu jelasin kebenaran lu itu. Tapi kalau hanya lu salah, lu aku Enggak, juga kesalahan itu. kalau gue ya, kalau orang semakin membentengi dirinya sendiri, Iya. semakin terlihat kalau dia salah. Salah benar. Kalau emang dia nggak salah ya udah cuekin aja. Dia mau marah sama kayak juga cuekin Iya. aja. Sebenarnya intinya sih nggak ada yang salah sama pilihan lo. Gak ada yang ribet juga sih. Jadi ketika lo udah memilih, ya lo nggak usah sesalin. Dan yang lebih parah lagi, ketika lo menyesali untuk bertahan. Ini gue ada kata-kata yang pernah gue ingat nih dari. Jadi gini nih, ini kata-kata yang pernah gue dengar ya. Ya. Ketika lu sudah memutuskan sesuatu hal, berarti tidak ada lagi penyesalan tuh ke belakangnya. Jadi ketika lu udah memutuskan, misalnya nih, lu udah bilang ke dia nih, lu begini-gini, lu udah jujur nih, ya kan? Ketika cewek lu nggak mau nerima, jadi ketika lu memutuskan mungkin untuk berpisah, itu nggak ada penyesalan dari diri lu, karena lu udah jujur nih. Ngerti nggak? Nah, tapi kalau emang lu salah ya berarti lu minta maaf aja. Kasih ribet itu kan? Iya. Jadi intinya ulang ya biar nggak salah nih. Pilihan lu nggak salah. Yang salah itu menyesali. Dan yang lebih parah lagi, lu bertahan sama yang sudah lu sesalin. Makanya. kalau prinsip gua, hubungan gua tuh ya kayak tuan putri sama pelayan. Kenapa? Kenapa gua bisa ngomongin tuan putri sama pelayan? Ah. Selagi lu nggak ada uang, jangan sosok jadi raja dah. Jadi pelayan aja. Buset. Lu lakuin hal yang baik buat sama pasangan tuh atau sama majikan tuh. Kayak contoh lu bisa ngasih perhatian lebih. Lu Jadi- bisa ngasih kayak Effort. Berarti effort kalau yang lebih. kalau Karena begitu- ngapa gua ngomong kayak gitu? Lu kan nggak punya uang. Lu punya uang. Lu mungkin bisa disejajarin putri sama raja. Ini kan lu nggak ada uang. Lu nggak ada uang, berarti duit di atas segalanya dong. pasti. Wah. Nggak ada uang. Gua gak setuju tuh kalau gua begitu. Tapi ada prinsip, Bang. Nggak ada uang, abang ditendang. Nggak ada uang, abang sayang. Gua gak setuju. Makanya lu Kalau gua pribadi. kalau nggak mau ditendang, lu cari cewek yang nggak ada kakinya. Jadi dia susah. Paling Diam doang. kalau nggak bisa nendang, lo. paling kalau nggak bisa nendang dia ngeludah. Cuman cowok kalau udah banyak duit, bangsat juga tapi ya. Makanya gua Enak susah-susah aja kelihatan sih, susah aja kalau gua. walaupun banyak duit. Nggak ada juga. Cuman menurut gua cowok tuh bangsat juga loh. Kenapa gua bisa ngomong cowok bangsat, Bang? Contoh nih, gua lagi ngewe sama si A. Itu yang benar-benar real. Cewek gua si B nih. Nah tapi kita nuduh si B, nelpon, lu kemana aja sih? Ini lu ngelonte ya, lu ngewe ya sama si C.
Paham nggak apa yang gua maksud? Padahal lu yang Padahal lakuin. gua yang baru Ya, ngelakuin di jam itu. Itu menurut lu gimana tuh? gua semua laki ya. Gak semua laki ya? Berarti emang guanya yang Lu sama bangsat gua. ya? Oh, padahal cowok itu ngomong itu dengan jam yang Iya. sama, hari yang sama. Ya itu dia yang tadi gua bilang, semakin lu membentengi diri lu sendiri, semakin terlihat lu jelas kalau lu yang salah. Kalau lu kan kayak gitu kan seakan-akan lu yang benar, padahal kan lu yang lakuin. Ya juga ya. Berarti secara nggak langsung lu sedang mengkonfirmasi nih. Lu lagi begitu. Lagi begitu ya. Dengan cara menyalahin pasangan lu kan. Kayak maling krek maling. Iya. Paling keren paling tuh. Benar. Makanya gue bilang laki-laki itu harus ada punya komitmen, omongannya bisa dipegang. Jadi ketika pasangan lu melenceng dari yang lo omongin, lu nggak perlu ngomong 2 kali, dia udah tahu lu salah, dia salah. Apa risikonya? Kehilangan lu, udah selesai kan masalahnya. Jadi lu nggak perlu benahi lagi, nggak perlu. Yang penting kita dalam hubungan harus ada komitmen. Gue nggak suka begini-begini loh, ya nggak? Dan gue nggak suka begini, lu juga ngomong pasangan lu nyampein apa yang nggak suka. Lu di situ lu cari ininya, ibaratnya kesepakatan lu berdua nih. Kalau emang udah sepakat lu lakuin hal yang sama, kesalahan yang lu nggak suka, gitu pun pasangan lu, itu resikonya apa ya? Tinggal kan, ya udah. Ribet nggak tuh? Cewek masih banyak lagi, cowok juga masih banyak. Tapi kalau orang itu sayang ke gua, waduh, gua lebih sayang lagi ke dia. Dia ngasih 1, gua ngasih 10. Iya benar. Gitu. Cocok nggak tuh? Gimana Nal? Setuju Nal? Nah gitu. Cuman buat abang-abang tuh boleh minta saran nggak abang-abang? Apaan tuh? Hubungan jujur, mungkin setiap orang-orang kan yang namanya hubungan itu kan ada masanya capeknya, jenuhnya, mungkin pikirannya udah gimana gitu. Itulah manusia, Ki. Nah, buat yang istilahnya kita tetap bertahan dalam hubungan itu apa sih yang harus kita lakukan? Makanya, lu kalau berhubungan itu, lu kalau menjalin hubungan sama seorang itu, terus harus ada punya planning ke depannya. Misalnya nih, target lu hari ini apa nih? Tahun ini apa? Lu capai. Jadi tahun depan lu cuma target lagi. Jadi lu nggak pusing bikin hal yang sama ya nih. Lu punya masa depan lagi yang lu pikirin. Jadi lu nggak sempat lu mikirin berantem. Lu mikir ada yang lu pikirin lagi. Misalnya nih, tahun ini gue pengen nikah. Pasti lu fokus ke nikah dong. Selalu menikah lu fokus lah apa? Punya anak dong. Lalu punya rumah, punya mobil. Jadi lu fokusnya ke itu aja. Ada goalsnya Ada ya. goalsnya. Jadi lu nggak sempat mikirin hal-hal aneh yang bikin lu berantem nih. Jadi rasa bosan itu Ya. kita pikirin cuma Berarti tapi kalau lu cuman berhubungan nggak ada tujuannya nih, cuman mana senang nyamannya, pasti akan bosan lu. bosan. Karena lu yang pikir nyaman kan. Tapi setelah lu berhubungan ada goal yang pengen lu kejar, lu mikirnya ke sono, lu lebih mikirin itu daripada masalah-masalah sepele nih. Gua begitu, gua kalau berantem nih. Nah. Yang gua bahas pakai masalah gua. Yang gua bahas gini, lu nggak ingat nih kita tahun ini pengen ini nih. Masa ya gara-gara sini kita jadi rusak nih aturan apa kita? Apa ya? Ganggu lah. Enggak lah, aman. Gak apa-apa kan. Jadi gue gitu bang, gue kalau berantem nih sama ibu gue, yang gue omongin bukan masalah gue ini. Jadi target gue ke depan yang gue omongin. Lu berantem cuma masalah ini sama gue, lu nggak mikir kita tahun ini pengen ini nih, pengen kesini. Mending kita mikirin ini. Gue gitu. Cuma kalau gue pribadi, kalau gue lagi bosan sama pasangan gue ya, mending gue keluar kota. Ya kalau bosan mah wajar-wajar aja ya. Namanya manusia kan. Cuman yang gue lakuin salah nggak? Nggak. Kalau Kalau gue gitu, malah gue Nggak ngelakuin apa-apa. kayak gitu. Jadi gini, gue misalkan bosen nih, bukan bosen sih, kayak pengen Jenuh lah. jenuh ya, jenuh. Dia lagi. Gue nyari momen sehari yang bener-bener nggak kontak sama dia, yang nggak ketemu sama dia. Terus ada tuh rasa timbul kangen. itu sehari Sehari kalau aja. sebulan Kalau sebulan Bang Toyib sih. Kalau gue sih nggak pernah bosan sama bini gue. Kalau gue sehari lah, maksudnya ya gue healing aja kemana kayak Soal ngecamp. bini gue itu ocehannya tuh bikin gue kangen. Tiap pagi mau Ocehannya, ngeceh, tot, kan nanti sore ngoceh lagi, malam ngoceh lagi. Jadi kalau nggak kenal itu gue malah gue jadi ada yang kurang kalau gue kenal ocehan dia. Ngerti nggak lo? itu kan kalau udah berumah tangga ya. Iya. Kalau pacaran mungkin beda wah. Kalau pacar mungkin gue yakin Iya enggak. Cuman kalau orang pacaran emang lagi bosen marah-marahan terus backstreet yang harus backstreet kan, yang kayak kasih waktu 1 minggu udah biar buat kita sama-sama sendiri. Nggak begitu Backstreet. Oh, Nggak. artinya gimana Backstreet tuh nggak gitu. Backstreet tuh yang diem pacaran, yang nggak mau ketahuan orang tuh Backstreet. Oh itu backstreet. Kalau yang gua maksud Kalau Betul tapi juga. kalau lu ada rezeki, healing tuh bagus tuh. Healing tuh
minimal lu kayak kayak quality time. Jadi ini gini nih teman. Kesimpulannya gitu kan, untuk temennya Rizky gitu kan yang tadi Yang mana itu? Si Yogi, Yogi itu Yang terlalu posesif itu. hitam yang soalnya yang kulitnya kayak kulit mata kaki. iya, gue capek kan dari Rizky untuk nemuin si Yogi itu, dan problemnya itu aja. Mungkin teman-teman di rumah sama gitu problemnya. Mungkin Bang Robi ataupun Awan mau ngasih kesimpulannya terutama untuk rekan kita, temennya Rizky dan teman-teman di rumah. Ibaratnya kalau ada cewek wanita yang Posesif ya. posesif karena memang sayang, karena mungkin sayang atau memang karena curiga karena pernah melakukannya, kita seperti kita dari kita sendiri bagaimana nih? Jadi Kalau dari gua sendiri, gua berusaha jujur nih, sejujur-jujurnya nih, tidak ada yang gua tutup-tutupin. Ketika gua udah jujur menyampaikan apa yang